Welcome back semuanya para cabulers. Waduh, bahaya sekali. Jadi di video kali ini kita bakal meraba-raba belajar untuk praktek Ike ya. Oke, jadi ya teman-teman semua di sini selalu nanya gua, "Bang, grade ini apa bedanya, Bang? Bang, ukurannya apa bedanya, Bang?" Oke, size-nya gimana? Again, size is matter ya. Jadi gua bakal ajarin kalian ukuran-ukuran apa aja yang bisa bikin kalian puas ya. Ini tergantung selera. Oke, jadi again ini video 18+ ya. Kalau nggak minus-minus juga nggak apa-apa. Oke, ya kita masuk dulu ya. Gue bakal ngebahas ini ukuran dan jenis Gunpla plus figur Gundam ya. Nah, jadi teman-teman mungkin ada yang boleh dibilang ya otak nggak bisa dipakai gitu ya, dan di luar sana banyak narasi-narasi nggak jelas yang kita ngomong, yang menyesatkan, yang mengatakan bahwasannya BE itu sama dengan RG. Itu what the fuck man. BE itu adalah lini dari Mochin, RG itu dari Bandai. Lo kalau ngomong BE itu RG, lo itu udah melecehkan cuy. Nggak ada respectnya lo asu. Ya, jadi hati-hati dengan narasi-narasi luar sana, dan itu bisa menjadi satu ketoksikan dan juga gatekeeping nanti ke depannya. Hati-hati guys ya. Ukuran dan jenis Gunpla di Figur Gundam. Oke, jadi ukuran, again, size is matter ya. Kalau gue punya sih segini gede sih. Oh iya, gitu ya. Nah, apa aja sih size-nya sih? Let's go. Skala 1/1/4 paling ramai dan murah. Pasti semua orang mikir seperti itu. Iya kan? Memang kayak gitu ya. Nah, ini jadi kayak mana? Apa keserama itu? Kita lihat ya. Ukuran kecil, gampang dikoleksi, rak aman. Entry grade, paling murah, hampir tanpa runner ribet, minim detail, cocok pemula atau bocil atau intro hobi ya. High grade, ya ini untuk 1/4 ukuran-ukurannya ada high grade, best seller sepanjang masa. Detail oke, harga masuk akal. Dulu, tapi sekarang enggak. Banyak variasi anime. Paling worth it buat mayoritas orang. Nah, sebenarnya kalau mau ngomong, kalau gua bikin modul ini, harga masuk akal itu secara global dan juga secara ya di negara asalnya. Di sini 1 HG udah 1 MG cuy. Karena ada faktor goreng sana goreng sini, jadi HG menurut gue udah gak worth it. Terus, tapi itu paling worth it ya buat mayoritas orang ya. Iya, mayoritas orang, bukan di kita cuy, beda. Kan gue udah bilang, kemarin gue pernah bikin satu info juga bahwasannya ya MSRP kita kayaknya mengikuti Western gitu loh. Gue pernah ngitung harga-harga Gundam di Amerika. Dan iya, harga kita tuh kayak di Amerika nggak jauh beda. Coba kalian tes. Buka aja toko Gundam di Amerika manapun, coba buka. Kalikan aja $5. Harga sama kita sama kok. Harga Gundam kita sama mereka sama kok. Bahkan harganya. Jadi tapi kan kita punya gaji lah, UMR lah, kan jauh beda. Makanya gue bilang ini Gundam ini kalau di Kazakhstan ini, ya ini khusus untuk orang kaya doang. Orang yang duitnya banyak. Nah, jadi makanya kenapa ada namanya barang KW, barang Mochin, itu jadi pelarian doang. Karena makin lama hobi ini, kalau untuk orang-orang baru, apalagi FOMO, makin lama mereka merasa makin berat, cuy. Ya, kita ngerti-ngerti aja lah ya. Lu mau ngomong makro di sini bukan ngomong bahas saham ya. Kita kalau mau bahas saham ke channel gue sebentar lagi bahas saham. Oke. Kalau misalnya kita ngomong masalah makro lah, ya masalahnya juga again dolar lagi naik. Terus di luar sana pengangguran juga masih banyak ini ya. Dan kita juga boleh dibilang ya masalahnya kan kebutuhan tersier guys, bukan kebutuhan pokok juga cuy. Mikir aja lah. Berarti kan ini kita beli ini nggak pakai uang dingin. Kalau pakai uang panas mah sama aja lo beli kripto atau beli saham pakai uang panas cuy. Invest gitu ngomong. Beda ini kan invest ke diri itu sendiri gitu ya. Jadi menurut gue sih seperti itu sih. Dan sekarang ada namanya real grade. Nah real grade juga dengar-dengar udah mulai digoreng juga. Kayak di sini memang di Kazakhstan ini memang pada digoreng sana sini sih. Blokis juga sama. Ini oknum-oknum ini, kenapa kalian nggak panggil dia sih? Nggak teriakin oknum-oknum sih? Kenapa setiap hari kalau gue ngebahas masalah oknum ini pasti gue di roasting? Apa jangan-jangan kalian oknum ya? Makanya gue bilang channel gue ini paling gampang nyaring orang. Kalau haters yang jadi channel gue itu udah pasti oknum. Karena kita ngomong berdasarkan kenyataan. Jadi kalau di konten-konten gue, kalau ada yang nge-komen aneh-aneh atau lebih berlawanan, ya itu oknum sih sebenarnya. Ya, udah fix 100% oknum, oke?
Nah, rear grade, detail setara MG tapi ukuran kecil, partnya kecil dan sensitif, cocok buat yang sabar dan jari lentik. Display cakep, mainin no. Kenapa? Karena RG itu sangat rawan hand grenade dan gampang patah. Terus partnya kecil banget. Jadi RG ini sebenarnya sih boleh bilang buat machosis sih, kalau menurut gua sih. Ya, buat orang-orang yang suka menyiksa diri sendiri gitu, yang pengen ditusbol, bukan maksud gua ditusbol ya, disiksa lah. RG itu paling cocok sih menurut gue sih. Mata lu, ya terus jari lu. Kalau jari kita jempol semua gini kan susah pakai RG. Mau mati bahkan gitu. Ya kalau misalnya kalian yang tangannya lentik ya boti berarti kita ngomong ya. Jadi kalau orang pakai RG, apalagi cowok pakai RG, itu udah pasti boti cuy gitu loh. Ya udah pasti boti sih karena jari lentik gitu loh ya. Sedangkan kita yang cowok-cowok ini kan jari kita kan gede-gede semua gitu loh. Gini-gini kan gampang. Gitu loh ya. Jadi langsung keluar gitu kayak gini ya. Ada yang ngajarin kayak gini sih katanya. Gue nggak tahu lah ya. Ya. Gue masih polos soalnya ya. Nah, jadi ini hati-hati ya. Jadi buat teman-teman terserah teman-teman mau pilih yang mana. Seenak kalian aja ya. Kalau gue sih saranin kalau baru pemula sih bagusnya entry grade. Jangan songong mau ke HG atau RG dulu. HG boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, cuman terpilih aja sih. Kayak RS78 juga boleh, HG Gundam Seed boleh, ya G Gundam juga boleh, Double O. Jadi HG memang lebih rawan untuk pemula sih sebenarnya sih. Ya kalau RG sih jangan deh menurut gua. Lu bisa mabuk sih ntar sih. Ya, oke. Karena gua pernah naik temen gua ada satu, dia tiba-tiba baru mulai rakit, baru pertama kali ngerakit beli RG L-Strike, memang jadi. Tapi dia bilang apa? Waduh kok pusing juga gua katanya. Gua baru pertama kali rakit beli RG ini, kepala gua puyeng katanya gitu. Mata gua sakit banget katanya. Jadi bukan gua doang yang merasa, dia juga merasa seperti itu, ya. Lanjut lagi ya. Yang kedua, 1/100. Nah, ini favorit kita. Master grade, ya detail tinggi, inner frame lengkap, balance antara ukuran, detail dan harga. Favorit kolektor dewasa. Boleh dibilang MG ini salah satu lini kesukaan kita dan koleksi yang semua mayoritas ukuran 1/100 ya. Jadi boleh dibilang master grade ini harga juga masih lebih bersahabat daripada HG sekarang gitu loh. Oke. Dan kalau kalian yang rakit MG kan tuh udah pasti jantan cuy. Kalau cewek rakit MG udah pasti ini cewek berkualitas, cewek high class kita ngomong ya. Karena ini 9 naga pergundaman kayak gua ya. Jadi kalau bisa kalian beli MG, welcome. 9 naga pergundaman, kita semua old money di sini ya. Oke. Favorit kolektor dewasa. Jadi memang untuk orang dewasa doang sih. Bang, kalau saya masih bocil tiba-tiba beli MG, lu auto dewasa cuy. Bukan berarti 18+ ya, itu beda lagi ya. Itu kakek Sugiono cuy. Hujan? Oh ya, lagi hujan. FM full mekanik, lebih simpel dari MG, detail luar cakep, dalam minimal lah. Cocok buat yang mau besar tapi nggak ribet. Nah, ada pepatah mengatakan size is matter, tapi durasi yang menentukan gitu loh ya. Motion wave-nya. Motion wave. Motion wave ya. Motion wave-nya itu yang bikin durasinya makin gitu ya kita ngomongnya. Nah, jadi kalau nama Kama Sutra harusnya udah tahu lah. Gue juga jago Kama Sutra sih ilmunya sih, tapi nggak ngajar di sini sih. Oke. Nah, ya kalau memang kalian mau beli Sagami 001, nanti gue taruh di keranjang ya. Di keranjang gue ada Sagami. Bagi yang suka Sagami nanti bilang sama gue, nanti gue taruh di keranjang aja ya. Ada diskon dari gue juga sih ya. Sagami 0,01. Lanjut dulu. Cocok buat yang mau besar tapi nggak ribet detail seperti itu ya. Jadi full mekanik ini seperti 1/1/4, tapi dia lebih detail dan yang mengarah-arah ke MG lah. Nah, fun fact buat kalian, full mekanik ini awal dari mana? Awalnya itu adalah non-grade 1/100. Nah, non-grade 1/100 itu udah dipecah jadi 3 bagian. Ya, jadinya apa? Jadi RE 1/100 Reborn 1/100. Terus sama satu lagi apa? Oh, jadi 2, sorry. Jadi full mekanik kita ngomong gitu loh. Ya, jadi kita udah nggak lagi non-grade gitu. Ya, non-grade udah mati lah kita ngomong lah ya. Terus ada RE 1/100 Reborn 100. Nah, ini desain langka dan non-mainstream tanpa inner frame. Sekarang sudah discontinue ya. Kalau misalkan kita mau discontinue, boleh dibilang karena nggak terlalu banyak lagi sih peminatnya sih. Isu-isu terakhir sih dibilang RE 1/100 discontinue. Tapi gue nggak tahu deh ke depan gimana. Apakah bakal full mekanik doang yang bakal fokusnya? Tapi kan kita baru ngerilis ya RE 1/100 si siapa tuh yang dari F1 ya, P Bandai sih menurut gue sih. Ya isunya sih discontinue, tapi gue nggak tahu sih.
Gue berharap sih jangan sih. RS 1/100 juga bukannya jelek banget sih menurut gue sih. Itu perkembangan dari non-grade 1/100 sih gitu ya. Nah, MGIX MG versi flashing, LED gimmick brutal, harga keras, buat pamer buka mainan. Nah, yang beli MGIX adalah orang-orang old money seperti kita ya. Gua salah satunya old money juga. Oke, jadi kita semua yang beli MGIX itu old money ya. Mau MGIX Strike Freedom, mau MGIX Unicorn ya. Nanti kata ada leak-nya lagi ya, kebocoran leak-nya ya. Ada leak-nya si siapa, Astray ya terusnya. Tapi gua nggak mau bahas leak di sini. Again, kita paling besar masalahnya di Kazakhstan, cuy. Kita paling besar di sini. Kalau gue bahas leak kayak gini, nanti gue takutnya gue distract sama Bandai, cuy. Nggak bisa, cuy. Karena di Indonesia kita paling gede, cuy, untuk konten pergundaman. Ya, karena gue punya channel ini udah mendunia masalahnya. Udah sampai mana-mana, orang tahu semua. Mau di Thailand kayak, lu coba aja ke Gundam Beast, tanya di Thailand. Lu tahu Sobat Gundam nggak? Pasti tahu. Lu tanya aja coba di Malaysia. Tahu Sobat Gundam masih tahu. Ke Singapura coba tanya aja, masih tahu Sobat Gundam. Ke Jepang, ya pasti tahu lah. Apalagi kita udah Jepang-Jepang ya. Oke. Jadi ini skala 1/100 ya, menengah collectors. Ini benar-benar untuk yang mau menuju ke tahap yang lebih serius. Biasanya orang FOMO nggak bakal beli MG. Orang FOMO cuma nge-start di HG doang biasanya. Ya contohnya kasus dari WFM dan juga Jikuntul. Masalah kasus Jikuntul sendiri itu nggak laku ya barang di sana ya. Di Jepang nggak laku, tapi di Kazakhstan jadi tong sampah. Dibuang ke sini semua. Dan banyak yang mau dan banyak berebutan juga. Berarti sampah juga sih menurut gua sih ya. Oke. Lanjut lagi ya. Makanya orang FOMO. By the way, oh ya, FOMO, masalah FOMO. Gua mau bilang ya, FOMO itu penyakit hati ya. FOMO itu adalah kesirikan, jealous ya, iri hati. Jadi FOMO itu adalah kalian tuh nggak nerima. Hati kalian itu kayak dendam gitu loh. Lu nampak orang sukses, lu nggak terima dia sukses, itu mesti seperti itu juga. Contoh kalau lu misal FOMO Jikuntul ya berarti lu nggak terima kalau ada orang bisa suka Jikuntul, lu juga mau ikut-ikutan gitu loh. Dan itu negatif banget sih. Ya, itu penyakit hati. Ilmu buat kalian itu semua ya. Jadi FOMO itu penyakit hati. Jangan pernah FOMO ya. Tapi kalian bakal lakuin sih, gue tahu sih. Ya, udah nasib kalian itu ya. Lanjut 1/60. Ini Raja Rak. PG perfect grade, ukuran gede, detail gila, harga bikin mikir hidup. Pengalaman build premium. Gue udah pernah rakit PG juga. Gue punya PG Strike Freedom, gue punya PG Astray, gue punya PG Zeta, gue punya PG L Strike Gundam. Dari keempat Gundam yang udah gue beli, gue next gue mau beli Unicorn atau Double O sih nanti sini sih. Ya, nggak mahal juga kok. Oke, maklum lah. Old money cuy ya. Kalau misal menurut kita ya, kok gue rasa ya, PG ini memang sensasinya agak beda sih guys ya. Apalagi 1/60. Nah 1/60 ada ya non-grade, tapi dulu kita punya ada Exia non-grade, terus ada kalau G Falcon, terus ya 1/60 lah ya, gue lupa apa lagi ya. Freedom 1/60 juga, kok nggak salah ada itu yang gede itu. Freedom juga ada 1/60 dulu, ada juga ya. Ya jadi kalau menurut gue sih 1/60 untuk non-grade itu macam HG sih sebenarnya sih. Cuma digedein aja gitu. Gue lebih prefer mega size lebih bagus, 1/8 gitu. Nah kalau PG sendiri, dia ini udah macam master grade tapi digedein gitu. Nah kalau mau beli PG, belilah PG-PG yang baru. Kalau menurut gue ya bagusan sih double O ke atas sih. Ya kayak Gundam Astray lah, Astray ke atas lah kita ngomong lah. Karena gue punya Astray juga kan. Gue pernah rakit Astray kan. Enak banget itu, bagus banget. Astray bagus. Jadi kalau yang jadul-jadul, PG-PG zaman dulu, itu kalau menurut gue sih, sorry to say ya, memang agak kotak-kotak sih menurut gue sih. Jadi lu nge-spend 2 juta gitu kan, untuk yang jadul, ya mau worth it sih worth it tetap. Cuman, ya kan perkembangan zaman ya, otomatis lu bakal lihat, anjir ini cuma kotak-kotak aja gitu loh. Lu bakal mikir, anjir gue habisin duit segini banyak, ya lu mikir kayak gitu nanti. Jadi kalau gue rasa sih bagusan lu beli yang baru-baru aja sih, menurut gue sih. Ya jadi kalau misalnya orang yang beli PG sih, gue sih salut sih tetap sih. Lu mau beli yang jadul, mau beli sekarang, gue tuh tetap salut sama kalian. Berarti lu tuh udah serius banget di hobi ini. Gue aja masih pengen beli PG-PG kayak GPO gitu loh, ada pabriknya dan sebagainya. Gue tuh pengen banget beli itu. Itu wishlist gue juga itu. Itu tahun 1998 nggak usah buatannya itu. Udah lama tapi mau gue tetap gitu. Cakep. PG Unleashed. Ini perfect Unleashed. PG versi Tuhan turun tangan gitu loh. Detail absurd, build time lama, level korektor hardcore ya. Jadi kan guys, kalau untuk PGU ini benar-benar untuk orang yang benar-benar udah mendalami banget lah ya lini dunia pergamplaan ini, dan mereka juga penasaran ya, pingin rakit itu.
Dan bagi gua sih PGU ini gua saranin untuk orang-orang bener-bener udah jam terbang udah banyak banget lah ya di dunia pergamplaan. Dia sih pasti beli ini kalau menurut gua. Dan kalau gua rasa PGU ini cocok lah buat teman-teman yang duitnya tebel juga menurut gua gitu loh. Ya old money lah, boleh itu. Nah, nanti PG Unleashed mau keluar tuh yang si Nu Gundam. Kalau menurut gua Nu Gundam sendiri itu sudah ada displaynya juga kan, dan ada show off-nya lah, showcase-nya lah kemarin lah. Banyak letoy ya. Nah, PG Unleashed sendiri memang kalau gua sih pribadi belum beli ya. Memang kita mau beli, tapi gua belum beli. Cuma memang detailnya keren banget sih, ngeri banget sih detailnya sih. One of the best lah kita ngomong, perfect grade. Jadi PG Unleashed tuh macam RG, detailnya kayak RG gitu loh, RG digedein aja sih menurut gua sih. Kalau misalkan kalau master grade itu kan ya master grade detailnya ya detail master grade pada umumnya gitu loh. Cuman kalau kita ngomong RG sama MG, detail RG lebih gede gitu loh. Makanya aku bilang ini sih salah satunya sih. Ya, PGU itulah kita ngomong lah ya, si PG Unleashed ya. Itu udah pasti detailnya setara sama RG lah kita ngomong. Oke. Nah, next ada apa lagi? Skala besar lain ada mega size 1/48 sampai 1/50. Sebenarnya 1/48 sih kurang lebih sih kita ngomongnya. Super gede, detail simple, build gampang, cocok buat display jauh. Jadi ini kegunaannya banyak banget ya. Jadi kalian beli Gunpla itu juga bukan sembarangan, kebutuhan juga. Lo kalau memang pengen yang untuk bisa show off dari jarak jauh ya, mungkin tamu datang dan sebagainya bisa lihat, ih gede banget gitu loh ya. Satu mega size boleh itu. Kalian customin, kalian chat gitu kan cakep gitu loh orang bilang ya. Karena boleh dibilang juga hobi ginian ya. Ini hobi elit ini kita ngomong gitu loh. Hobi berkelas lah kita ngomong lah. Nah, kenapa gue lebih mau mengajak teman-teman untuk beli barang MG doang. MG itu sekarang harganya gue bilang, lo beli HG baru beli MG langsung. Harga beda tipis cuy. Analoginya ada Ferrari sama mobil butut, beda cuma 200.000. Kayak kita ngomong cuma beda 2 juta lah. Ya kali lu ngambil Ferrari cuy. Kalau gue sih ngambil Ferrari ya daripada mobil butut gitu loh. Ya, analogi seperti itulah. Oke. Bang, barang KW udah mulai digoreng loh sekarang. KW juga digoreng loh. Jangan salah. Udah kelewatan soalnya. Kazakhstan ini udah kelewatan banget masalahnya. Ya, masalah hukum supply and demand ini. Antara ditimbun atau bisa jadi ya memang disimpan dijual tinggi gitu loh. Nanti ada momentumnya, ada dikeluarin barangnya dijual tinggi gitu. Ada kayak gitu ya. Kayak kemarin ini ada banyak lah ya. Sekarang si Gundam kan habis ya, pada habis ya. Nah sekarang udah mulai tuh beberapa seller keluar itu jualin si Gundam itu. Berarti kan mereka simpan berarti. Karena filmnya udah mau main di bioskop, jadi harganya sekarang gede. Ya contoh seperti itulah. Apakah itu wajar? Ya sebenarnya itu momentum bisnis sih, namanya juga bisnis guys, ya nggak ada benar nggak ada salah sih, cuman sebagai consumer kita mesti pintar juga aja sih, ya. Jadi itu menurut keyakinan gua, ya again, menurut keyakinan saya, ya udah kayak Bang Panji loh gua loh, ya lanjut dulu. Ada lagi namanya SD series, ya ini Chibi mode, SD atau SDX ya, itu kepala gede, badan kecil, murah, detail minimal, cocok pajangan lucu. SD cross silhouette lebih proporsional, bisa custom tinggi badan, SD terasa serius. SD BB, SD Gundam BB Sensi, line klasik banyak desain retro dan nostalgia. MG SD, Master Grade SD, MG jadi-jadian, SD freak ya. Jadi boleh dibilang SD ini tergantung kebutuhan. Mayoritas orang itu kalau beli barang lihat harga terus. Lo jangan lihat harga cuy. Lo tuh mesti tahu kebutuhanmu apa dulu. Lo kan memang butuh untuk pajangan lucu, ya SD cocok, SD biasa atau SDX. Tapi kalau SD cross silhouette, lu tuh rasanya kalau mau up level lu di dunia per SD-an, ya lu mesti beli cross silhouette langsung. Itu udah macam full mekaniknya SD lah kita ngomong lah. Nah terus SDBB ini kan boleh dibilang yang lebih lama nih ya. Ada desain, lu kalau demen yang retro, demen yang nostalgiaan, lu boleh beli yang SDBB aja sih. Menurut gua itu lebih klasik nuansanya, dan kalian bisa mendapatkan nuansa-nuansa itu lagi sih gitu kita ngomong ya. Terus kalau yang mau naik level lebih tinggi lagi ya MGSD, itu kan boleh deh ya. Kalau ini benar-benar free banget lah kita ngomong, collector edition lah kita ngomong lah kalian itu ya. Tapi apakah kita suka sama MGSD, MG-nya? Kalau gue pribadi gue enggak sih, tergantung cocok-cocokan juga sih. Kalau adik gue suka, kalau gue kurang. Kalau gue nggak tahu, gue tetap lebih ke MG sih 1/100 deh. Karena gue dari dulu memang gue suka gede-gede gitu loh ya. Gede. Ya lanjut dulu.
Figur atau model, bukan model kit ini ya. Ada meta build, itu apa? Diecast logam, ya premium banget, mahal, bukan buat bocil. Jadi kalian ya, kalau memang duitnya receh ya, jangan beli meta build lah. Kalau memang duitnya receh ya, jangan beli meta build cuy, serius. Apalagi pakai pinjol gitu. Itu sih kelewatan sih karena FOMO sih. Kan gue bilang FOMO itu penyakit hati. Jadi meta build, gue mau beli meta build juga nanti ini, ya. Jadi meta build ini buat yang duitnya tebel, kayak kita. 9 naga pergundaman, ya, yang kita gini lah, old money gitu, ya, cocok buat kalian semua tuh ya, boleh beli, ya. Terus ada lagi Metal Robot Spirit, versi lebih kecil dari Meta Build, tetap diecast, artikulasi mantap. Nah, Metal Robot Damasi itu boleh dibilang di bawahnya si Metal Build. Nah, ada ukurannya tuh. Kalau Metal Build itu 1/100 ya. Di bawahnya lagi ada Metal Robot Damasi. Nah, Metal Robot Damasi itu 1/1/4. Cuman harganya juga ya 2 juta, 3 juta, 3 jutaan lah, 3 juta, 4 juta. Kalau Meta Build itu bisa sampai 7 juta, 8 juta, bahkan 10 juta gitu loh. 5 jutaan ke atas lah gitu ya. Oke. Terus ada nama Robot Damasi juga. Robot Damasi yang action figure plastik, banyak varian anime, siap main, nggak usah dirakit ya. Robot Damasi juga seperti itu. Tapi Robot Damasi sekarang udah agak jarang lihat sih, gue nampak sih. Terus ada nama Gundam Universe versi mula dan global detail standar, ya, cocok koleksi santai ya. Jadi kalau gue pribadi, gue dari ini semua. Kalau kalian mau budget, ambil yang Gundam Universe sih menurut gue sih. Lebih better daripada Robot Damasi lah. Kalau yang Gundam Universe itu boleh dibilang kan dia tuh lebih lebih kokoh ya, dan estetiknya juga lebih bagus sih menurut gue sih, estetiknya sih ya. Karena gue juga pernah review juga ya Gundam Seed Freedom, Gundam Seed Freedom-nya ya, Strike Freedom untuk yang spek 2. Bagus itu loh universe-nya. Gue suka universe bagus cuy ternyata gitu loh ya. Oke, gue jadi pengen review universe lagi sih buat kalian sih ya. Tapi gue coba ke Malaysia, gue cek ada universe apa lagi ya. Coba kita lihat ya. Oke, jadi ini semua. Ada lagi sih, ada extra namanya Metal Structure. Nah, Metal Structure ini ukuran lebih gede lagi, 1/72 kalau nggak salah itu. Enggak, bukan 1/60 Metal Structure. Itu udah di atas, itu ukuran 1/60, dan boleh dibilang itu udah high end-nya dari 1/60 lah grade-nya gitu loh, Metal Structure itu. Harganya bisa puluhan juta, 50-70 juta juga ada itu. Yoi. Ya, nanti kita beli Metal Structure. Kamar kita nanti mungkin Metal Structure ya. Lagi menanti gua pas nanti gua beli rumah sih. Gua udah beli rumah, ada Metal Structure. Wih. Mantap cuy. Let's go, lanjut. Nanti gua berani jamin sih kalian semua di sini nonton ini semua, kalian tuh bakal jadi 9 naga pergundaman. Terus udah pasti Konglo pergundaman. Asik. Ya, old money semua bangke. Beli Metal Structure. Wihi. Lanjut dulu. Info tambahan dan retro ya. Ini first grade. Ini udah nggak ada lagi. 1/1/4. Ini first grade line jadul di Terminim. Sekarang rare dan nostalgia. Boleh dibilang udah ganti jadi entry grade itu guys ya. Terus non grade 1/100. Ini zaman dulu sebelum MG rame. Detail kalah jauh. Nilai koleksi lebih besar daripada kualitas ya. Kita ngomong ya. Ya boleh dibilang gue bawa datang dari Medan banyak non grade gue juga 1/100. Ada Savior di sana, Savior gue di situ. Gue ada Legend juga. Nanti gue bakal review di sini juga ya. Setelah hampir mau 20 tahun bagaimana kualitas keadaannya. Udah 15 tahun sih sebenarnya sih lebih tepatnya sih. Iya 2009 ya, 2009 2008 berarti ya sekitar udah 16-17 tahun juga sih. Ntar gue kasih kalian lihat kualitasnya bagaimana ya. Terus ada nama lagi skala mini, gacha atau candy toy. Ini super kecil buat koleksi iseng, jangan disamain sama gameplay serius ya. Ini boleh dibilang kayak gacha-gacha di musim gacha gitu kan, kalian apa itu kecil-kecil gudamnya itu. Ya itu buat iseng-iseng aja lah. Nggak usah seriusin punya. Kalau memang lo lagi jiwa gambling lagi tinggi ya main. Kalau nggak ya nggak usah. Gue sih jarang main ya. Karena gue dulu waktu gue tinggal di Jepang itu gue suka main kayak gitu juga nggak ada gunanya juga menurut gue gitu loh. Agak yes, mungkin banyak uang dingin ya, lu pengen main aja. Kalau nggak pengen gak usah main. Karena gue nggak gitu serius di gacha-gacha gitu kan. Gue lebih serius langsung beli ini aja, langsung MG-nya gitu loh. Lebih enak cuy. Lu akumulasi pun dapat, lu beli 3, lu main 3 kali gacha pun udah dapet 1 MG cuy. Kan logika aja sih menurut gue sih ya. Sumpah. Lanjut dulu ya. Tapi terserah kalian lah, kalau kalian suka silakan aja sih. Catatan penting buat pemula, skala itu tidak menunjukkan kualitas. HG nggak selalu jelek, MG nggak selalu lebih fun. Yang penting jangan FOMO. Sesuaiin sama budget, ruang display, kesabaran tangan dan mental. Itu paling penting ya. Pemula itu bagusnya entry grade atau HG. Oke?
Tapi sebelum ini, di sini dulu. Gue mau kasih nasihat di sini dulu ya. Jadi kalian tuh jangan pernah FOMO pinjol, apalagi nyuri duit orang untuk beli Gundam guys ya. Itu sih parah banget sih. Gue berharap gue nggak bakal denger cerita kayak gitu ya. Itu sih gila banget sih menurut gue sih. FOMO itu, makanya FOMO itu penyakit hati. Kalian sadar nggak sadar FOMO itu penyakit hati cuy. Dosa kalian besar aja kali cuy. Orang sirik, orang dengki, rezekinya nggak lancar itu cuy. Ya. Jadi belilah Gundam sesuai dengan budget kalian, sesuai dengan kemampuan kalian. Oke? Yang penting diri kalian, sayangin diri kalian. Karena nih hobi cuma hobi tersier cuy. Bukan kebutuhan primer masalahnya. Kalau lu bikin Gundam jadi kebutuhan primer, wah selesai lah lu cuy. Gitu loh. Ya, jadi buat teman-teman harus sadar, ini hobi. Hobi itu salah satu dari hidup kita cuy. Ya, jadi kalian tuh mesti punya hobi untuk bisa memuaskan diri kalian, apalagi hasrat sakne kalian. Lanjut dulu ya. Ini pemula, entry grade atau HG ya. Kolektor santai mainnya HG atau MG. Detail freak itu RG atau MG. Sultan itu udah pasti MGIS atau PG atau Metal Build. Pajang lucu itu SD. Sultan tambah satu lagi Metal Structure ya. Jadi itu sih gue punya tips buat kalian semua. Jadi ada fungsinya masing-masing. Kalian mau yang mana? Ya. Oke, jadi itu aja modul hari ini gue ngajarin buat kalian di Sobat Gundam University. Jadi semoga kalian bisa lebih ngerti, pemikiran lebih terbuka, nggak di-FOMO-FOMOin orang, nggak dibacot-bacotin orang. Dan kalian juga bisa ngerti mana KW, mana Mojin, mana party, mana bootleg. Nanti gue bakal bikin konten modul untuk itu juga, biar kalian tambah pintar, biar nggak di gocek-gocek narasi-narasi nggak jelas. Ya, oke? Sampai jumpa.